berjumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Oke, semoga kalian selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang barisan geometri. Sekarang kita akan mencoba belajar tentang deret geometri. Barisan geometri ciri khasnya adalah mempunyai perbandingan atau rasio yang sama antar dua suku yang berdekatan. Oke, sekarang kita akan mulai bagaimana kita belajar tentang deret geometri. Pengertian deret geometri sama seperti deret aritmatika. Jika jumlah dari suku-suku dari suatu barisan, maka kita masuk pada suatu deret. Jadi, jika suku-suku dari suatu barisan deret geometri dijumlahkan, maka terbentuk deret geometri. Nama deret geometri itu bisa disebut dengan deret ukur. Oke, kalau aritmatika kita sebut dengan deret hitung. Sebagai contoh, deret yang berbentuk barisan geometri adalah 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Kalau ada penjumlahannya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8, maka kita sebut dengan deret. Jika Sn adalah jumlah n suku yang pertama deret geometri dan Un adalah suku yang ke n, maka di sini ada cara bagaimana kita menemukan rumus deret geometri. Jika Sn jumlah n suku kita jumlahkan, setiap suku kita jumlahkan, maka Sn itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan ditambah Un. Oke. Jika itu kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, kita jabarkan dengan rumus barisan, maka Sn suku yang pertama itu adalah A, suku yang kedua itu adalah AR, suku yang ketiga adalah AR kuadrat, dan seterusnya sampai suku yang ke N itu adalah AR pangkat N-1. Kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Oke, jika Sn yang kita kalikan dengan R, Sn kita kalikan dengan R, maka A kali R menjadi AR, A kali R menjadi AR kuadrat, A kali R kuadrat kali R menjadi AR pangkat 3, dan seterusnya, sehingga A R pangkat N-1 saya kalikan dengan R kembali, yaitu menjadi AR pangkat N. Oke, kita sebut dengan persamaan yang kedua. Jika persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangi, maka ini bisa kecoret, semua kecoret, berarti tinggal A min A R pangkat N, di mana ruas kiri menjadi Sn dikurangi R kali Sn. Oke, jika Sn-nya saya keluarkan menjadi 1 min R, hingga kalau saya mau mencari rumus Sn menjadi A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Kalau R-nya lebih kecil dari 1. Kalau R-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang A R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Sebenarnya dua rumus ini sama. Kalau dalam perhitungan nanti hasilnya sama. Mengapa kita bedakan? Supaya kita tidak berbicara dengan bilangan negatif. Oke, tetapi manapun yang kalian gunakan dengan barisan deret seperti apa, pasti hasilnya sama. Sekali lagi, kenapa ini kita gunakan? Karena supaya kita tidak berbicara dengan bilangan negatif. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Tentukan jumlah dari deret di bawah ini sampai 13 suku. Berarti di sini diketahui A sama dengan 1, rasio sama dengan U2 dibagi U1, berarti sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Oke, kita disuruh mencari
jumlah sampai 13 suku yang pertama. Berarti saya harus mencari S13. Oke. Menjadi rumusnya adalah A R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Oke, kita masukkan A. Oke, R-nya kita ketemu adalah 2 pangkat 13 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Oke, sekarang kita akan mencari bagaimana mencari 2 pangkat 13. Kita ingat dulu, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Oke, berarti kalau 13, 2 pangkat 6 lagi, 64. Oke, kalau kita kalikan 64 kali 64 menjadi 2 pangkat 12. Oke, kita kalikan. 16, 1, 24, 25. 24, 2, 36, 38. Menjadi 6, 9, 10, 4. Itu masih 2 pangkat 12. Padahal yang kita cari adalah 2 pangkat 13. Oke, berarti masih kita kalikan 2 lagi. Menjadi 12, 18, 19, 18. Berarti 2 pangkat 13 itu adalah 8.192. Kita masukkan A-nya 1, 8.192 dikurangi 1 dibagi 1. Atau sama dengan 8.191. Oke, ini saya hapus dulu supaya kalian tidak bingung. Oke, jadi jumlah 13 suku yang pertama itu adalah 8.191. Mudah ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan soal yang B. Yang B diketahui adalah A-nya sama dengan A sama dengan 972. Oke, rasio itu sama dengan U2 dibagi dengan U1 atau sama dengan 324 dibagi 972 atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Oke, karena kita tidak tahu sampai suku yang keberapa, maka saya harus mencari berapa sukunya atau kita harus mencari N. Dengan cara bagaimana? Karena kita sudah diketahui suku yang terakhir atau UN, maka kita gunakan rumus UN dulu. UN itu sama dengan A R pangkat N min 1. Oke, UN-nya adalah 4/27. Itu sama dengan 972 dikali 1/3 pangkat N min 1. Atau 4 dibagi 27 kali 972, awas, kali pindah ruas menjadi bagi sama dengan 1/3 pangkat N min 1. Oke, kalau kita sederhanakan di sini menjadi 2/4/3. Oke, berarti menjadi 1/27 itu adalah 3 pangkat 3. 2/4/3 itu adalah 3 pangkat 5. Menjadi 1/3 pangkat N min 1. Kalian ingat kalau penjumlahan bilangan berpangkat maka pangkatnya bisa dijumlah. Oke, perkalian bilangan berpangkat maka pangkatnya bisa dijumlah. Menjadi 1/3 pangkat 8 sama dengan 1/3 pangkat N min 1. Oke, pangkatnya kita naikkan berarti 1/3 pangkat 8 sama dengan 1/3 pangkat N min 1. Karena bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita coret sehingga 8 sama dengan N min 1. 8 tambah 1 sama dengan N, sehingga N-nya sama dengan 9. Oke, kita sudah ketemu N-nya sama dengan 9. Berarti kita harus mencari S9.
Oke, silahkan Anda catat dulu sebelum saya hapus. Kalian pause, kalian catat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencari S9, jumlah 9 suku yang pertama. Saya hapus dulu, kita akan mencari S9. S9, rumusnya adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Kenapa saya menggunakan 1 min R? Karena rasionya lebih kecil dari 1. Berarti kita menggunakan 1 min R. Sekarang kita masukkan. A-nya adalah 972. 1 min 1/3 pangkat 9 dibagi 1 min 1/3. Atau sama dengan 972 1 min 1/, ketemunya adalah 19,683. Oke, masih dibagi 1 min 1/3. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya. Saya hapus dulu yang sebelah sini. Kita akan menyamakan penyebutnya menjadi, kita samakan penyebutnya menjadi sama dengan 972 dikali 19683 dibagi 19683 dikurangi 1/1983. Bawahnya penyebutnya juga kita sederhanakan menjadi 3/3 dikurangi 1/3. Oke, kita lanjutkan lagi menjadi sama dengan 972 dikali 19682 dibagi 19683 dibagi 2/3. Oke, sekarang perkalian bersusun kita jadikan perkalian. Pembagian bersusun kita jadikan perkalian. Menjadi, saya gunakan sebelah. Oke, saya hapus yang sebelah sini. Silahkan Anda catat dulu. Oke, sudah. Saya hapus yang sebelah sini. Oke, hingga menjadi sama dengan 972 dikali 19682 dibagi 19683 dikali, kita balik menjadi 3/2. Kalau ini kita coret, kita sederhanakan menjadi 6561. Ini kita coret menjadi 9841. Oke, 6561 kita coret dengan 972, kita coret, ini jadi 4, ini menjadi 27. Oke, sehingga menjadi 4 kali 9841 dibagi 27. Atau sama dengan 39364 dibagi 27. Ketemunya adalah 145725/27. Ini hasil dari jumlahnya. Agak sedikit rumit, tetapi perlu kalian coba. Oke, silahkan Anda pahami pelan-pelan, catat, sehingga kalian betul-betul paham. Oke, sekarang kita akan coba untuk soal cerita. Setiap awal bulan, Weni menabung di Bank BRI sebesar 500.000. Jika bank memberikan bunga 2% per bulan, dengan asumsi tidak ada biaya pada proses penabungan, tentukan jumlah semua tabungan Weni setelah menabung selama 1 tahun. Yang ditanya adalah jumlah semua. Kalau ada kata jumlah, berarti kita masuk pada rumus deret atau SN. Selama 1 tahun. 1 tahun dalam bulan yaitu 12 bulan. Berarti kita harus mencari S12.
Oke, tabungan yang pertama itu adalah 500.000. Oke, pada bulan yang kedua itu adalah tabungan yang pertama yang 500.000 itu sudah dapat bunga, yaitu 2% dari 500.000. Oke, masih ditabung pada bulan yang kedua, Weni menabung 500.000. Sehingga kalau ini dicoret menjadi 500.000 ditambah 10.000 ditambah 500.000 atau sama dengan 1.010.000. 1.010.000. Oke, sehingga rasionya itu menjadi 1.010.000 dibagi 500.000. Oke, kalau kita coret, kita kalikan 2 menjadi 202 dibagi 100 atau sama dengan 2,02. Maka rasionya adalah 2,02. Sehingga kalau kita mencari jumlah seluruh tabungan S12, maka kita masukkan A-nya adalah 500.000 dikali 2,02 pangkat 12 dikurangi 1 dibagi 2,02 dikurangi 1. Silahkan Anda cari berapa nilainya. Oke, dengan kalkulator. Oke ya, yang penting kalian tahu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematikanya. Bahasa yang terakhir tentang deret geometri yaitu deret geometri tak hingga. Deret geometri itu dibagi menjadi 2, yaitu divergen dan konvergen. Kapan deret geometri itu dikatakan divergen? Jika rasionya itu lebih dari 1. Jadi dia tidak bisa dihitung sampai tak hingganya. Tetapi kalau deret itu konvergen, yaitu rasionya antara min 1 sampai dengan 1, atau dengan kata lain pecahan, maka dapat diketahui atau dihitung jumlah sampai tak hingganya. Rumus dari S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Ini adalah rumus S tak hingga. S tak hingga. Lambangnya seperti S, tapi dibalik itu bacanya tak terhingga. Oke, rumusnya adalah A per 1 min R. Oke, kita akan lihat contohnya. Oke, tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Nomor A. A-nya sama dengan 18, rasionya adalah 18 bagi 6, sama dengan, kebalik, 6 dibagi 18, 6 dibagi 18 sama dengan 1/3. Karena 1/3 itu kurang dari 1, maka dia konvergen. Kalau konvergen berarti kita bisa menentukan S tak terhingga. Maka S tak hingganya adalah A per 1 min R menjadi 18 per 2/3. Kita jadikan perkalian kali 3 per 2. Kita coret menjadi 9 sama dengan 27. Mudah ya? Oke, yang B. Kita coba yang B. Yang B A-nya sama dengan 80, rasionya adalah 64 dibagi 80 menjadi sama dengan 4/5 kalau kita bagi 16. Oke, maka S tak hingganya itu sama dengan A 80 dibagi 1 min 4/5 atau sama dengan 80 dibagi 1/5 atau sama dengan 80 kali 5 menjadi 400. 4/5 itu juga kurang dari 1.
sehingga menjadi convergent. Begitu juga contoh yang C, silahkan Anda coba sendiri. Oke, sekarang untuk soal cerita grade geometri tak hingga. Suatu bola dipantulkan, dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Maka di sini dari ketinggian 6 meter, bola itu dipantulkan. Dari ketinggian 6 meter, dipantulkan. Di sini adalah 6 meter. Oke. Setiap kali jatuh, tinggi pantulan bola tersebut berkurang sepertiganya. Berarti dia tingginya berkurang sepertiganya. Dari sini sampai sini itu sepertiganya. Maka dari sini sampai sini adalah 2/3. Berarti rasionya adalah 2/3. Oke. Lalu dia turun lagi. Dia naik lagi. Berkurang sepertiganya lagi, turun lagi, naik lagi, berkurang sepertiganya, turun lagi, dan seterusnya sampai berhenti. Kalau kalian melihat, di sini ada dua pasang, naik turun, di sini juga naik turun, di sini juga naik turun, kecuali pada suku yang pertama itu hanya turun. Sehingga kalau saya mau mencari lintasannya, saya gunakan S tak hingga. S tak hingga, saya mulai A-nya adalah 6, dibagi 1 dikurangi 2/3. Karena rasionya adalah 2/3. Sama dengan 6 dibagi 1/3. Atau sama dengan 6 dikali 3/1 sama dengan 18. Karena ada naik dan turun, berarti 18 harus kita kalikan 2. Menjadi 18 kita kalikan 2. 18 dikali 2 menjadi 36. Oke, 36 itu juga jika semua naik dan turun. Tetapi kenyataannya pada suku yang pertama ini hanya turun. Berarti hanya 1. Nggak ada turunnya. Berarti ini harus kita kurangi dengan 6 meter. Berarti menjadi 30 meter. Oke, jadi lintasan sampai berhenti itu adalah 30 meter. Oke anak-anak, sekarang kita akan lihat tugasnya. Kemarin kalian sudah saya minta untuk menyelesaikan tugas nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Sekarang silahkan Anda lanjutkan untuk nomor 7, 8, 9, 10. Lalu ini 11 maksudnya. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sampai selesai kerjakan tugasnya. Jika kalian tidak memahami, silahkan Anda tulis dulu. Besok jika kita ketemu dalam virtual Zoom, aplikasi Zoom, silahkan tanyakan, akan saya jelaskan melalui Zoom. Oke, atau WA saya akan saya jelaskan Anda dengan rekaman. Oke, begitu. Maka materi kita sudah selesai untuk KD yang kedua, yaitu barisan dan deret geometri. Besok kita sampai pada baris peluruhan, pertumbuhan, dan anuitas. Pelajari baik-baik, lakukan, kerjakan tugasnya. Saya akan kirimkan ulangan harian yang kedua, dan tugas nilai keterampilan. Oke, silahkan pelajari. Jangan lupa pelajari dulu, baru ulangan. Jangan ulangan, baru kalian buka YouTube-nya. Oke, kita ketemu lagi lain kali. Dadah.